dari Spanyol itu di. Kakak Imam. Jual di. Dari Mandalika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan saya yang dari Mandalika, Poca. Tapi redaktur kita, teman kita, Ina Maharani. Dan dia mengirimkan laporan on the spot tadi dari sana, Poca. Iya, apa Jadi dia laporannya? tidak perlu melaporkan lagi soal siapa yang juara kan. Iya. Vera, kenapa Marcus hendak balapan. Kan semua satu dunia sudah tahu itu kan. Iya. Jadi yang dilaporkan ini memang begitulah ciri khasnya Tribun Timur dalam melaporkan on the spot Iya. saat berada di lokasi. Yang kita laporkan itu adalah yang tidak tertangkap kamera. Iya. Bukan, kalau sepak bola bukan jalannya pertandingan, balapan bukan jalannya balapan karena semua orang nonton kan. Betul. Jadi yang dilaporkan oleh Ina Maharani dari Mandalika adalah ketidaksiapan panitia penyelenggara Kenapa tahu? dalam hal kedatangan puluhan ribu orang. Oh. Nah, jadi cobaan pertama untuk menuju ke lokasi Mandalika itu Iya. macetnya minta ampun. Oh. Itu dari daerah kota, dari daerah Mataram kan? Heeh. Nah, Kami kiribu sekali. kenapa ini sensitif sekali sekarang ini? Iya, memang. Lili, apa masalah ini? Sensitif sekali sekarang. Sudah marah-marah. Iya. Orang tua. Nih foto nanti itu nih kan? Hai, Sana Teh. kiri Poca deh. Tidak, ini mau ke biar. Nah, ya kan? Iya. Yang dari Mataram menuju lokasinya itu Mandalika, yang biasanya hanya 1 jam, Iya. ini sampai 3 jam, satu Wih. panjangnya itu kendaraan menuju Mandalika, Poca. Itu yang pertama. Cobaan kedua yang dihadapi penonton adalah sampai di dalam lokasi, Iya. parkir mobil tak itu, parkir kendaraan tak itu sangat jauh dari Venue? Iya, venue-nya, arenanya. Jadi di situ tidak boleh masuk kendaraan. Parkir kemudian naik shuttle bus kan? Iya. Shuttle bus yang disiapkan panitia. Nah, ini persoalannya. Yang mau masuk ke arena penonton itu puluhan ribu. Iya. Shuttle bus yang disediakan sedikit sekali. Berapa Ji? Satu Ji? Tidak tahu Ji saat ya, mungkin ada puluhan, tapi kan puluhan shuttle bus yang mungkin hanya menampung 30 orang. Ini pulau yang datang itu sudah puluhan ribu. Iya. Jadi akhirnya lama sekali orang menunggu baru bisa naik shuttle bus, itu pun berdesak-desakan, dorong-dorongan, ya kan? Sampai di titik pengantaran, ya kan, shuttle bus sampai titik pengantaran, ternyata masih 1 kilo untuk sampai masuk ke dalam arena. Jalan lagi? Jalan lagi 1 kilo. Olahraga Dan, tahu. jalannya bukan jalan aspal atau beton, jalan tanah. Ih, Dede. Jalan tanah kan. Hujan Tommy lagi? Belum hujan itu. Toh? Masih di dalam bedeng. Terlambat lagi main dari jam 3 ke jam 4 gara-gara hujan keras toh. Ada lagi petir, kalau itu petir menyambar di samping aspal toh. Hujan. Ini pulangnya hujan, becek jalan. Pasti. Jalan tanah becek. Becek jalan kaki itu 1 kilo di jalan becek tanah. Sampai di lokasi tunggu shuttle bus, begitu lagi kayak kasus semula. Shuttle busnya sedikit, yang mau naik puluhan ribu. Pada desak-desakan. Nah, bilang orang Makassar penuh camar. Itu mobil shuttle bus. Karena tidak ada kepastian bahwa mereka akan terangkut secepatnya, terpaksa jalan kaki lagi keluar ke Busnya masih masuk lokasi kendaraan. bis. Itu hampir 4 km menurut laporannya Bu Iku. Oh. Jalan kaki hampir 4 kilo. Dapat. Ternyata 4 kilo itu Iya. baru tiba di bundaran selamat datangnya. Parkir bisnya, parkir kendaraan pribadi itu masih harus lagi jalan. Jadi menurut Bu Iku jam 5 sore mereka keluar dari arena kan? Iya. Jam 9 malam baru tiba di Di hotel. Bukan di bisnya. Di mobilnya. Jadi 5 kan? 6, 7, 8, 9, 4 jam. Bayangkan itu kalau kita tidak ramai begitu paling Berarti kalau Makassar apa tidak dapat kalau 4 jam? 4 jam? Palopo? Bukan tahu. Tidak, di Enrekang. Kan di. Pindra. Jadi itu yang dilaporkan reporter kita dari Mandalika. Jadi mungkin ini tahun depan lagi ada kan? Iya. Diharapkan tahun depan tidak begini lagi kayak. Iya, ini kan pelajaran tahu pelajaran. toh. Larang orang kasih masuk kendaraan sampai di depan arena. Tapi bis yang disiapkan
sangat Sedikit. sedikit. Mungkin dia rasa, mungkin dia siapkan 40. Tapi Iya. dia tidak sadar bahwa yang mau datang ini puluhan ribu orang. Iya tuh. Bahkan 100 bis pun kalau puluhan ribu yang mau diangkut, ya berapa puluh kali bola-balik angkut. Ya tuh Poca. Iya. Nah, itu Poca. Iya. Iyo, ndak tahu ini Budi tuh semakin tinggi mazhab agamanya semakin suka marah. Semakin susah diajak riang gembira. Iya deh. Nah, selanjutnya halaman lagi satu besok berita yang kita muat Poca adalah rencana Wali Kota Makassar Pak Dani Pomanto yang akan menyambung tol layang Vetarani menuju Pantai Losari. Iya tahu. Jadi kita kasih judul Wali Kota akan bangun tol di atas laut dan sungai. Wih. Keren jadi. Kalau Jokowi itu tol laut. Jadi kan begini kan Vetarani begini Poca kan? Iya. Vetarani kan? Heeh. Kan memang sampai di depan UNEM di situ Iya. kan? Yang ujung sananya kan ke reformator reformasi. Betul. Ini sampai depan UNEM. Iya. Saya memang sudah, kita memang pernah mendengar itu akan disambung sampai di Barombong kan? Iya. Tapi saya pikir dia akan belok begini. Ternyata tidak, dia belok kan ke Sultan Alauddin Poca. Iya tahu kan. Ke Sultan Alauddin perbatasan Goa. Heeh. Di perbatasan Goa dikasih lewat di atas sungai jadi berang. Jadi itu dimaksud tol layang di atas laut dan sungai. Begitu. Bukan betul-betul di atas sungai, tapi kan di pinggir sungai kan ada Iya, jalanan tahu, betul, betul. jalan inspeksi itu kan. Iya tanggul di situ nanti. Kemungkinan di situ tiang-tiangnya itu tol layang. Nanti kita sampean dipotong ke Trans Studio. Iya. Jadi mungkin tidak sampai di itu jembatan api itu panjang sekali. Jembatan Barombong. Barombong. Di situ dipotong ke Trans Studio. Trans Studio dibuatkan lagi tol di atas laut. Wah. Sampai di Pelabuhan Makassar. Pelabuhan Makassar kan nyambung kita di sana tuh tol Sutari, Iya. tol Lamaya tuh. Betul. Tol di atas laut dan sungai. Tapi Jangan. ini adalah programnya Pak Dani, ya kan? Setelah jadi gubernur. Tidak, Oh, bukan. tidak tahu. Oh. Diupayakan bisa dieksekusi di masa periodenya ini Pak Uca. Oh. Dia sementara susun tata ruangnya. Tapi yang saya maksud Pak Uca adalah Iya. mereka mencarikan investor. Jadi sistem pembangunannya kerjasama Iya, tanpa tahu. APBD, APBN. Yang bangun investor, kau kelola berapa puluh tahun. Toh? Iya tahu ah. Begitu tahu Pak Uca. Kayak tonji tol-tol yang tidak pakai Iya APBD. deh. Bagus Dan ya ini tahu itu. keren Bos. Keren. Nah, apa cuma itu rencananya Pak Wali Kota? Banyak lagi. Banyak, masih ada Pak Uca. Kereta bawah tanah. Wih. Tapi ini kita belum pi dalam waktu dekat ini dia. Tahu? Iya. Ini dia bilang mungkin kita masih melihat rencana tata ruang wilayah mungkin 10, 15, 20 tahun ke depan toh. Nah sudah mi dia 3 tahun doang. Makanya Iya. saya bilang tadi Yang penting dia buat ini rencananya tahu rencananya. jadi gubernurnya nanti. Iya, karena dia menurut dia ini kan Makassar terus berkembang, kendaraan makin banyak, jadi kita harus perlu meningkatkan, membuka jalan baru, menyambung jalan baru, kemudian membuat kereta bawah tanah itu tuh, selain tol layang tadi. Nah, Keren jadi. kita kembali lagi ke tol layang tadi Poca. Bayangkan nih Poca, tuh, tol reformasi nih, tol layang Vetarani, belok sedikit ke Alauddin kan, Alauddin. lewat depan Unismi kan, perbatasan Goa, lewat samping-sampingnya Jeneberang, warna potong pergi Trans Studio, baru jalan tol layang di atas laut lagi pergi di pelabuhan. Wah, keren. Keren Di jadi. atas CPI tuh. Iya. Nah, sampai di tol. Jadi yang ada apa? Ada nanti tolnya itu kayak angka 8 Poca. Wih, Hah? bagus jadi. Angka 8, tapi biasa sih kalau angka 8 di. Iya. Mau angka 9 kah? Iya. Aduh. Sebenarnya udah ketemu tahu ah. Kalau angka 8 ada di Jakarta. Iya. Kalau angka 8. Apa tol angka 17 kah? Ya itu bisa saya laporkan Poca. Iya. Untuk review PSM Makassar menghadapi Persija, saya sarankan nanti Pian yang menjelaskan. Oke Poca? Yes. Yang Dah. pasti laporan kita akan makin bagus karena kita kirim wartawan ke sana. Iya tahu ah. Oke, dadah. Dah. Kakak Pian. Yap. Apa yang kita mau laporkan tentang PSM Makassar yang akan bertanding besok malam lawan Persija Jakarta. Iya. Apa mau ini? Lagi nonton ini Persipura ini. Main tong ya? Lagi seru ini juga. Iya, menang itu Persipura. Menang Iya. 2. Toh, saya bilang. Jadi seandainya tadi kalah Persipura sempat kalah tadi, kalah 1-0. Ketinggalan baru di. imbang, Lalu
kalah lagi, Sleman lagi unggul 2-1. Akhirnya 4-2 sekarang menang Persipura. Gang. Seandainya imbang atau kalah Persipura, otomatis PSM tidak ada ancaman degradasinya. Tapi ya ini kan saudara dari Indonesia Timur juga Harus diselamatkan juga. Mudah-mudahan juga lolos. PSM juga harus menang besok. Betul. Insyaallah. Insyaallah. Lawan Persija jam 6. 5. 17.00 Jam 6 waktu Makassar. Tidak, waktu Bali nih 17.00 berarti waktu Makassar juga. Ditunda katanya. Ditunda. Iya, menjadi jam 6. Bahayanya. Waktu Bali, berarti jam 7 sini. Intinya besok PSM untuk memastikan lolos dari ancaman degradasi minimal bermain imbang. Iya. 1 poin. Yes. Kalau 1 poin dapat 36. Tapi Joggal maupun Kapten PSM Ujang Pluit tadi menegaskan cukup optimis laga besok itu bisa dimenangkan. Karena laga lawan Persija nih pertandingan balas dendam lah. Karena putaran pertama sempat PSM kalah telak 3-0. Tapi untuk putaran kedua ini Persija sementara dalam kondisi Tidak baiknya. baik. Iya. Tidak baik saja. 5 pertandingan baru 1 kali menang. 2 pertandingan terakhir ini, bahkan 2 pertandingan terakhir kalah terus ya. Jadi motivasi PSM untuk bisa mengalahkan Macan Kemayoran itu cukup tinggi. Apalagi melihat hasil laganya Persipura hari ini tuh. Iya. Bahaya kalau kalah. Ada. Jadi papan atas perburuan juara itu sudah kurang menarik nih kayaknya di. Iya, jauh nih. Siapa yang ada nih? Beda 3 poin. 2 poin. Masih. Beda 5 poin kayaknya. Yang pimpin sekarang siapa? Oh, beda 2 poin tapi belum main Bali United sama Persib. Yang menarik ini papan bawah itu tadi saya bilang. Iya. Persipura, Barito Putra, Sleman, PSM masih dalam ancaman. Kalau Persela sama Persiraja kan selesai nih. Lewat nih. Jadi tidak menarik ini papan atas, papan bawah yang menarik lagi nih. Papan bawah ini yang menarik ini. Iya. Ya 90% Bali United kayaknya juara ini. Nah, sabar kok Robert. Iya, sabar kok. Sabar. Jadi begitulah. Yes. PSM target menang besok minimal imbang untuk bisa mengamankan mengamankan posisi bisa tampil di kompetisi Liga 1 musim depan. Iya. Sama ini juga ada laporan selain ada jurnalis Tribun ke Mandalika tadi tuh. Iya. Ada juga ke Bali tadi. Itu. Ada Kakak Kaswadi langsung melaporkan dari sana dari lokasi tadi itu dia bilang dipastikan gol-gol itu tidak main besok. Iko dong, kenapa? Karena biar latihan tidak datang juga tuh. Samburege. Pergi nonton MotoGP kah atau kita nggak tahu tuh karena jadi kemungkinan Ferdinand lagi yang akan dipasangkan bersama Jacob Sayuri. Yes. Semoga Ferdinand bisa mencetak gol perdananya musim ini untuk PSM. Karena tidak pernah dicetak ini selama kembali membela PSM di putaran kedua. Ya, gol kemenangannya kayaknya PSM dicetak Ferdinand. Sama Ferdinand, langsung 3. Sialah. Hat-trick. Hat-trick langsung. Iya. Gitu. Terima kasih. Sudah Laporan lain ada? Hah? Kota? Halaman kota sudah tadi. Sudah, Mi. Halaman kampus. Kampus, siap. Iki mau semenjak dilantik sebagai ketua IKA ini, ketua IKA Unhas. Iya, Pak Amran Sulaiman. Andi Amran Sulaiman langsung ada 2 perusahaan dibentuk. Itu. Perusahaan yang akan mendorong kemandiriannya ini IKA. Pokoknya ada 2 itu PT Kampus Merah sama pokoknya ada 2. Ini nanti yang akan menyokong dana pribadi
semacam dana abadinya IKA Unhas, supaya setiap kegiatan itu yang dipakai juga bisa memberikan manfaat kepada alumni lain toh yang butuh misalnya pekerjaan bisa. Itu yang kedua, pengurus ini sementara digodok dan nantinya sekretariatnya itu sementara di sana di gedungnya Pak Andi Amran Sulaiman yang Urip Sumiharjo. Ya, AAS Building. AAS Building. Yang ketiga yang mau dibangun, bukan dibangun sih, direnovasi itu gedung pertemuan alumni yang di UNAS GTA. Itu kan kurang bagus sekarang. Iya. Akan direnovasi dan akan digunakan sebagai balai pelatihan untuk para calon-calon alumni atau alumni barunya Unhas sebelum cari kerja dibekali di situ. Terus nanti ya kalau dapat nih pembekalan bagus nih sumber daya manusianya, dapat nih pekerjaan. Tuh, Adik. Kita Unhas ini. Keren. Ya, itu mah. Dah pakai paling. Kakak Ripo. Iya, Puang. Apa laporan tak? Iya, Puang. Halaman daerah? Dari halaman di sini bagus, Puang. Jadi, Puang, Iya. ini dari berita politik di Makassar, Puang. Iya, seru datang itu politik di Makassar. Jadi tadi Iya. Wali Kota Makassar dari pemantau ini datang ke acara PKS Iya. di Rakerda PKS. Nah, di kesempatan itu ternyata Pak Dhani ini datang meminta dukungan fraksi PKS Untuk? pemerintahannya. Iya tahu. Dhani kan dengan PKS ini di Pilkada Makassar 2020 sempat beda barisan atau beda sejalan. Pak Dhani didukung oleh Nasdem dan Gerindra, sementara PKS di barisan Imun atau Irman Yasselimpo dan Andi Sunun. Nah, ternyata tadi Pak Dhani datang meminta dukungan untuk utamanya program Metaverse yang baru-baru diluncurkan. Jadi Pak Dhani menyampaikan sejumlah keunggulan dan programnya tentang Metaverse. Gayung bersambut Ketua PKS Sulsel Amri Arsid yang hadir di situ memerintahkan kepada anggota pengurusnya ini kader-kader di Makassar untuk sejalan dan mendukung pemerintahan Adama. Iya. Katanya PKS itu tidak ada oposisi, tapi Makassar harus mendukung pemerintahan. Nggak tahu. Seperti itu, Puang. Kalau di politik, nah ini juga di kampus juga ini teknik Unhas baru saja melakukan pergantian kepemimpinan dari Prof. Isran Ramli. Prof. Isran Ramli menggantikan Prof. Arsyad Taha. Nah, ternyata sehari setelah terpilih ini Prof. Isran langsung gaspol. Dia langsung kerjasama MOU program Merdeka Belajar dengan Pelabuhan Makassar. Ini salah satu implementasi dari program Kemendikbud Nadiem Makarim. Ya tahu. Itu, Pak. Kita sebagai Tribuners seperti ibarat kata pepatah, untuk menimbulkan kerinduan jangan dituntaskan pertemuan. Jadi itu dulu bocoran berita untuk besok. Tribuners. Supaya Tribuners membaca laporan besok. Iya tahu. Kenapa anda mencari? Sudah betul.